Kelompok yang pertama disebut dengan syiddah. Syiddah adalah huruf-huruf atau kelompok-kelompok huruf yang tidak bisa mengalir. Jadi huruf itu tidak bisa dialirkan. Dia huruf-hurufnya stuck. Apa saja hurufnya? Huruf-hurufnya ada alif, kemudian huruf ja, kemudian huruf dal, kemudian huruf qaf, kemudian ta, kemudian ba, kaf, kemudian ta. Dan huruf-huruf ini dia tidak bisa dialirkan. Coba kita ambil contoh, misalkan huruf qaf, apakah kita bisa mengalirkan? Ko, yang panjang o-nya, bukan qaf-nya. Huruf ba, bagaimana cara memanjangkan huruf ba? Gak bisa. Gak bisa. Jadi dia hurufnya stuck, tek dia. Misalnya dia huruf-huruf qalqalah, misalnya abi lahabi wa tab, stuck dia, bisa mengalir. Dan huruf-huruf ini semuanya huruf-huruf yang tidak bisa mengalir, disebut dengan syiddah. Kemudian kelompok yang kedua, yaitu kelompok bainiyah. Kita merujuk sebentar. Kelompok bainiyah. Apa itu kelompok bainiyah? Kelompok bainiyah adalah kumpulan huruf-huruf yang mempunyai sifat mengalirnya sedang saja. Sedang. Huruf-hurufnya yang mengalir sedang ada 5. Yang pertama ada huruf lam, kemudian huruf nun, kemudian ain, kemudian mim, dan ro. Digabung lin umar. Lin umar. Ini adalah huruf-huruf yang mempunyai sifat mengalir sedang. Ketika kita mengucapkan huruf-huruf ini dalam keadaan sukun maupun tasydid, kita tidak boleh menghentakkannya. Contohnya kita ambil dalam surat Al-Fatihah ayat kedua. Alhamdu. Kita tidak boleh mengucapkannya dengan kata alhamdu, alhamdu. Diputus, tidak ada alirannya. Kita harus mengalirkannya. Alhamdu, seperti itu. Alhamdu. Sedang. Tidak boleh mengalirnya deras. Alhamdu. Tidak boleh. Apalagi mengatakan alhamdu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Atau dikolkolahkan. Bapak sekalian tahu kolkolah? Kolkolah adalah huruf-huruf yang ketika di waqaf, ketika disukunkan dia ada e-nya. Abe, ako, apalagi? At, pokoknya huruf istaka. Dan lam, beberapa masih ada yang membaca itu dikolkolahkan. Alhamdu, seperti itu. Titik mengalirkan huruf lam itu tidak ada. Maka dia masih salah dalam pengucapan huruf lamnya. Yang benar adalah dialirkan dengan sedang. Alhamdu, seperti itu. Dan huruf-huruf lainnya. Huruf ain juga harus mengalir. Kita tidak boleh menghentakkannya. Contohnya pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. Harus mengalirkan. Tidak boleh iyyaka na'budu. Na'budu. Tidak ada alirannya. Kita harus mengalirkannya sekuat tenaga. Kalau misalkan ketika kita mengucapkan huruf ain masih putus, berarti kita terlalu menekan di tenggorokan kita. Huruf ain tenggorokan bagian tengah. A, i, u, a. Di huruf tenggorokan bagian tengah. Kalau misalkan dia putus kayak a, maka tekanannya dikurangi, lebih santai. A, seperti itu. A, i, u, iyyaka na'budu, al-'abdu, wal-'abdu, wal-'asri. Seperti itu, ya. Dan huruf-huruf lainnya. Kemudian kelompok yang ketiga adalah disebut dengan rokhawah.